di sini artinya adalah peristiwa keras ini sudah direncanakan oleh Fretilin ya sebagai sebuah pemberontakan. Taylor menyebutnya itu ada memang begitu. Pinto juga mengiyakan, Kiki dan Pionir tidak. Karena mereka meyakini Kiki dan Pionir tiba-tiba mereka datang kemudian diberondong gitu. Kemudian di sini yang kedua fokusnya apakah Fretilin terlibat? Taylor, Pinto iya. Kalau Kiki Pionir tidak menuliskan ya. Saya tidak bilang bahwa enggak terlibat, tidak menuliskan karena kita berdasarkan kutipan ya. A few moments later. Kita akan masuk ke bagian yang kedua, komentar. Oke, bagian kedua. Nah, dari uraian yang tadi, 3 sumber buku dan 1 sumber internet, saya coba cara mudahnya saya buat tabel-tabel ya. Nah, tabelnya seperti ini. Saya sebut dengan tabel analisa peristiwa Kraras 8 Agustus 1983. Ada 4 pendapat, ada Taylor, ada Pinto, ada Kiki, ada Pionir 1980. 2 pertama adalah sudut pandang Fretilin, 2 yang terakhir adalah sudut pandang ABRI. Yang pertama, fokusnya adalah Laventamento Armada, pemberontakan bersenjata terencana. Jadi di sini artinya adalah peristiwa keras ini sudah direncanakan oleh Fretilin ya sebagai sebuah pemberontakan. Taylor menyebutnya itu ada memang begitu. Pinto juga mengiyakan, Kiki dan Pionir tidak. Karena mereka meyakini Kiki dan Pionir tiba-tiba mereka datang kemudian diberondong gitu. Kemudian di sini yang kedua fokusnya apakah Fretilin terlibat? Taylor, Pinto iya. Kalau Kiki Pionir tidak menuliskan ya. Saya tidak bilang bahwa enggak terlibat, tidak menuliskan karena kita berdasarkan kutipan ya. Kemudian Hansip pertahanan sipil disersi. Taylor mengatakan iya, Pinto mengatakan iya, Kiki dan Pionir 1980 dia tidak menyebut-nyebut tentang Hansip gitu ya. Korban TNI 16 personil, Taylor iya, betul, Pinto iya, Kiki dan Pionir tidak menyebut. Nah, yang menariknya malahan di dua ya. Yang satu di Sega menyebutkan setidaknya 12 gitu ya. Tapi di wawancara yang mungkin suatu nanti kita akan bahas 30 ininya personilnya itu ya yang mati. Entah apa itu ya. Yang pasti dari ini yang tertulis 16. Kemudian apakah personil ABRI ini tidak bersenjata? Semuanya kompak, tidak ada yang menyebutkan di situ. Jadi tidak ada keterangan bahwa tidak bersenjata atau tidak gitu ya. Apakah ketika terjadi peristiwa keras ini ada sebuah pesta? Kalau Taylor mengatakan iya. Kalau Pinto tidak. Dia mengatakan penyerbuan ini dalam sebuah latihan persiapan HUT RI ketika itu diserang. Kiki dan Pionir sama. Taylor sama. Ini sebuah pesta gitu ya. Nah, terkait dengan latihan itu, latihan HUT RI sebaliknya ya, Taylor tidak, Kiki tidak, Tina tidak, tapi Pinto. Nah, dari penjelasan tabel ini ada beberapa yang harus diyakini ya. Jadi yang ragu-ragu tidak usah. Dari analisis tabel tersebut dapat diyakini bahwa pertama ya, peristiwa keras adalah upaya terencana dari Fretilin untuk menyerang ABRI ketika itu 8 Agustus 1983. Jadi sudah direncanakan. Itu diakui oleh Taylor yang mendapat informasi dari laporan tertulis Fretilin. Ya, kemudian Pinto dapat cerita dari Kraskalo. Kraskalo itu ketika dia jadi gubernur bisa dibilang dekat dengan Fretilin, gitu ya. Banyak curhat-curhatan atau memberikan informasi sebagainya. Jadi dia sebenarnya cukup tahu tentang peristiwa tersebut. Dan kedua, sudut pandang Fretilin itu menyatakan bahwa benar ini ada sebuah perencanaan. Nah, perencanaan itu mungkin belum tentu ketika pesta, tapi momentumnya tepat gitu loh. Ada hasil desersi, dia ngadu ke Fretilin, ya sudah dijadikan saja di situ. Gitu ya. Dan ketika ini pula, jadi alasan penyerangan itu juga dilatar belakangi oleh yang seperti ini, membalas perlakuan buruk ya salah satu personil terhadap perempuan
Timur Timur gitu ya. Jadi ada personil TNI yang melakukan perlakuan buruk terhadap perempuan Timur, dan ini ada sebuah balas dendam. Gitu ya. Yang berikutnya, peristiwa kasus ini terjadi pada malam hari ketika peristiwa berlangsung. Ini harus diyakini ya, berlangsung dengan tamu undangan adalah prajurit dan perwira ABRI. Jadi dua, tidak semuanya perwira ya, ada prajuritnya juga, tapi ada perwira. Perwira mana saja? Perwira TNI yang bertugas di VKK, gitu ya. Korbannya 16 personil dan 1 prajurit rohani selamat. Makanya dia bercerita seperti yang dituliskan di versi ABRI. Ya. Ini dapat dipercaya seperti ini ya. Yang terakhir, personil ABRI itu dihabisi tanpa daya karena mereka tidak menyangka atau mengira saat itu dalam masa gencatan senjata atau dikenal juga kontak damai. Jadi dari cerita itu sebenarnya dia nggak tahu ternyata diserang gitu ya. Ini terbukti dengan jumlah yang banyak meninggalnya. Kemudian ceritanya itu rata-rata sama, mereka pihak Retelin dan Hansip melakukan penyerangan itu ya. Oke, ini berdasarkan teksnya dulu. Kita lanjut di bagian yang terakhir. Bagian 3, simpulan. Saya membuat simpulan seperti ini. Peristiwa sejarah dari penyebab tadi ya, kenapa rakyat di sana kemudian melakukan penyerangan kepada tentara, TNI maksudnya, prosesnya seperti apa, hingga kejadiannya tuh, hari H-nya itu, bagi saya ya, masih tergolong cukup misteri. Banyak tanda tanya, miskin data, fakta, dan low fact. Low fact ini adalah itu sudah dianggap benar, tapi belum dipercaya orang banyak. Jadi masih bersifat benar atau tidak ya gitu ya. Kalau Indonesia merdeka 17 Agustus 1945 itu hard fact. Itu semua orang percaya, ada buktinya sebagainya. Kalau ini masih banyak-banyak pertanyaannya, ini miskin data itu loh. Saya lebih senang menyebutnya sebuah peristiwa yang cukup misteri lah. Banyak tanda tanya di situ. Tanda tanyanya membuat kita berpikir ini benar atau tidak ya gitu ya. Ya, banyak. Bahkan di beberapa sumber mempertanyakan ini yang berbuat siapa bisa seperti ini. Ada sumber menanyakan emang berani melanggar seperti ini gitu kan. Ini sepertinya apa benar Fretilin buat seperti ini? Karena dia melakukan penyerangan biasanya sedikit orang, kok ini banyak beramai-ramai gitu ya. Kemudian jangan-jangan ini ada pihak ketiga yang ingin mengacaukan suasana dan ingin mengembalikan suasana perang kembali seperti dulu dan seterusnya. Banyak pertanyaan-pertanyaan seperti di bukunya Kiki Sanagri ya, tapi tidak saya ungkapkan gitu. Sehingga saya lebih senang peristiwa keras ini misteri lah, harus banyak digali lagi. Nah, pembahasan dari keempat sumber H ini harus no taken for granted, dari buku Pinto, dari buku Taylor, dari Kaskus, dari Pionir ya maksudnya, Pionir 1980, dari bukunya Timur Timur di Antosori Kisana. Kita jangan langsung menerima begitu saja. No taken for granted, jangan menerima begitu saja. Karena apa? Karena sejarah Kraras ini boleh jadi awalnya adalah bagian dari propaganda. Karena ketika itu sedang berkonflik, ada kejadian versinya begini, versinya begitu. Karena kepentingan. Nah, cerita-cerita itu tidak ada memverifikasi dan itu terbawa hingga sampai ini. Gitu ya. Di cerita sana ditulis, cerita di sana tulis gitu ya. Akhirnya terbawa. Bisa jadi. Nah, di situ ada apa yang saya sebut hilangkan dan tambahkan data fakta. Nah, dari ke tempat-tempat itu tidak ada yang benar-benar sama ceritanya ya. Ya, ini bukan perspektif, tapi data-datanya itu berbeda-beda ya. Bahkan tempat kejadiannya saja ada yang di pesta, ada yang di HUT, persiapan HUT RI gitu. Ya, itu contoh sederhana saja. Sehingga kalau kita baca tentang keras itu, ya kita harus bersikap no taken for granted, jangan menerima begitu saja. Dan yang terakhir, maka sesungguhnya sejarah peristiwa Kraras yang beredar di media cetak, buku, majalah, makalah gitu ya, dan internet, di situs, di grup dan sebagainya, selanjutnya butuh penelitian yang lebih lanjut. Sehingga kalau kita bahkan lihat di media internet, di YouTube, itu banyak orang ribut soal Krakas, ya itu nggak usah sedemikian rupa. Kenapa? Karena ini bisa jadi ini propaganda yang dulu dipakai kemudian diteruskan sampai hari ini. Tidak ada verifikasi yang
benar-benar memadai sepengetahuan saya, setidaknya yang berbahasa Indonesia. Ya, dari keempat yang tadi sumber sudah saya sebutkan, itu pembahasannya tidak lebih dari 4 halaman. Jadi sangat sedikit. Saya langsung teringat dengan sebutan-sebutan atau celoteh-celoteh sejarawan, dikatakan begini, semakin sedikit tulisan sejarah, maka semakin banyak bohongnya. Saya tidak bilang bahwa ini Kerakas bohong semua, tapi perkataan itu adalah sebuah pernyataan yang soal Kerakas ini harus dikaji lebih jauh lagi. Ya, saya ingin ada yang meneliti satu buku khusus peristiwa Kerakas. Mungkin dari buku itu bisa dijadikan acuan untuk membahas Kerakas itu seperti apa yang sebenarnya. Dan Kerakas ini yang kita bahas kali ini cukup 3 ya, penyebab, proses, dan kejadian. Belum bicara aktor, belum bicara dampak dan seterusnya. Mungkin di lain hari. Oke, saya kira cukup sampai di sini tentang Keraras ya. Terima kasih sudah menonton. Ya, ini apa namanya pesan dari channel kita, belajar dari sejarah. Bukan belajar sejarah ya, belajar sejarah penting itu ya. Ya, di buku, lewat internet semua belajar penting, tapi belajar dari sejarah itu jauh lebih penting karena dia mengambil pelajaran-pelajaran yang terbaik untuk kita dalam bertindak di kemudian hari. Dan yang paling penting dari belajar dari sejarah, kita harus menyikapinya secara dewasa. Paham ya? Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih kepada teman-teman yang dari Indonesia, dari Timur Leste, dari Malaysia, Singapura, Brunei, gitu ya, dari Suriname, kemudian wilayah-wilayahnya yang ngerti bahasa Indonesia. Terima kasih sudah menonton. Kita akan bertemu lagi di kesempatan yang lain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam bahagia.